Kayak kita ada judul nggak? Magang session. Enggak, itu bukan judul. Itu ini sesi ya. Itu topik. Itu topiknya. Iya. Judul apa ya? BAK, boleh. BAK. BAK bener anjir. Bak. Oke, we are back. Bincang anak kampus. Itu intro anjir langsung Iya, itu udah intro. Itu. Oh, udah bagus. Bagus itu. Oke, we are back. Bincang anak kampus with me today, Muhammad Nawal Mumtaz. Izan gue. Dan Gerardo Stefano Cesario Tunujaya. Okay, with our topics today is tentang dunia kerja ya. Anak ini ya. Kita kan lagi nyari magang nih sebenarnya. Ya, dari magang. Udah fase-fasenya. Ya, masa magang. Udah mulai memasuki tahap dewasa lah ya, life quarter crisis, come on. Jadi ya, pastinya semua anak kampus itu pada akhirnya harus hadapi apa yang namanya KKN. Gue juga lupa apa singkatannya itu. Kuliah kerja Nyata. Nyata. Nah, jadi untuk kita juga itu udah lumayan susah untuk carinya sejak semester 5. Dari semester 1 pun kita udah pusing, aduh kita nggak stres. Gimana nanti skripsinya, cari judul atau apa, Gue sih juga enggak sakit. Gue sih enggak aja. Iya, Kayak lu doang deh. enggak juga ya. Kadang-kadang kita cuma dengar dari jurusan lain juga. Oh, jurusan lain. Yang dengar dari jurusan lain. Iya, tapi sebagian besar pastinya lebih takut cari kerjanya di mana. Nanti pas KKN, jadi pas semester 5 udah datang, terus udah mulai ada seminar-seminar begitu, udah panggil satu jurusan semua untuk mencari kerja di mana, ya siap-siap CV. Ya, well, actually gue bahkan lebih takut nggak dapat tempat magang dibandingkan gue nggak dapat judul skripsi gitu. Gue malah sekarang lebih ketar-ketirnya magang gitu, karena sampai deadline di hari ini gue masih belum dapat tempat magang. Kalau skripsi tuh lu bisa agak mundur dikit gak sih? Yang penting semester 8 lu kelar gitu. Iya. Ya itu Iya bisa, kan? cuman kalau misalkan magang ini Kalau magang kan lu ada deadline-nya, harus submit ke kampus magangnya kapan kan. ya apalagi kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi juga kan, banyak perusahaan tuh yang banyak nggak menerima gitu, salah satunya kementerian itu banyak yang nggak menerima. Jadi kayak kemarin tuh gue apply, kayak agak susah lah untuk dapat bisa masuk itu, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih 50-50 sih kalau sekarang. Gue cuma tinggal nunggu approval dari supervisor gue, terus bikin suratnya lagi, terus habis itu ya dikirim ke divisi kita dan we're done. But hari ini tuh udah deadline-nya dan masih belum ada kabar apapun, ya agak ketar-ketir juga sih jiwa ini sebenarnya. How about you? Gue ya. Sebenarnya ya, ini tempat magang gue, ini syuting lagi di tempat magang gue. Jadi lokasinya itu di Saci Kemang, di lantai 2 ini lounge-nya. Ya, Gue udah magang tuh dari Desember sih sebenarnya di sini. Ini Februari. yang paling sejahtera ya magangnya ya. Enggak juga. Iya, enggak juga. Tapi udah speedrun, kita semua langsung putar-putar dari Desember udah dapat tepatnya. Kayak gimana bisa cari sampai dapat di Saci sini? Gue dapet Saci sini tuh dari teman. Jadi gue punya teman videographer yang kenal sama manajer sini, Pipa. Jadi gue ini nyuruh buat email, CV, portofolio, sama surat lamaran kerja. Udah situ langsung dapet. Langsung dapet. Gue beberapa hari kemudian gue langsung wawancara via telepon sama suruh datang. Besoknya langsung dapet deh, gitu aja. Oke, butuh anak, nggak sih, bukan anak dalam ya, lu butuh koneksi gitu. Itu doang sebenarnya. Ya enak banget ya keterima magang semudah itu. Sebenarnya gue kalau misalnya ditanya koneksi, ya koneksi. Gue di kementerian itu dari koneksi gitu. Cuman karena memang pertama SDM-nya itu lagi kena COVID juga kan yang harus. Nah, jadi kayak agak-agak lama lah untuk bisa di-approve surat itu, dan harus itu registrasi juga kan untuk meyakinkan bahwa supervisornya benar ternama tersebut, dan dikirim ke gue dan gue kirim. Cuman
Masih belum ada kejelasan. Tapi terbaru tadi pagi gue dapet tawaran dari Indozone. Jadi sekarang udah kirim CV, besok langsung interview. Indozone tuh apa sih? Indozone itu kayak media di Instagram atau enggak, kayak media-media online news gitu juga. Ada beberapa sub beritanya gitu loh, kayak misalkan topiknya politik, ekonomi Kayak gitu. mirip kayak Creative Box ya. Tapi kalau beda. Tapi kalau Creative Box tuh lebih kayak mereka wawancara gitu. Mereka Iya. production house. Production house kalau Iya. itu. Kalau ini beda, ini kayak Kalau dia itu Online media. kayak Online media. ya online media. Kayak lu ketemu sama Indozone atau mereka tawarin lu? itu dari sebenarnya gue dari third party, jadi kayak ada orang nawarin ke kita gitu. Ini Indozone buka nih, tadi tuh bukanya itu di event and promotion, sama satu lagi itu di journalism ya. Nah gue bilang event and promotion, padahal gue sebenarnya kalau misalkan pengen ngambil journalism tuh bisa, gue bisa masuknya ke yang sub beritanya yang game. Tapi kayaknya lu lebih cocok ke yang sebelah Iya, yang event Bukan promotion, yang promotion jurnalis. Iya. daripada yang jurnalis. Karena technically kalau kita itu ada dua peminatan, ada peminatan creative broadcasting, ada journalism broadcasting. Itu beda lagi untuk Iya. masuk di mass communications. Lu kan di Prodi ya? Iya, kayak beda sekali. Kayak pikirnya kalau anak maskom itu mungkin magangnya di production house, ke stasiun televisi, atau mungkin online media kayak Indozone. Ini gue dapet di Prodi ya. Kenapa? Karena sistemnya dari kampus kita itu dia ada internship portal. Jadi ada portal di mana perusahaan-perusahaan bisa submit lowongan magang langsung ke kampus, terus kampusnya bisa kasih list untuk kita bisa milih. Jadi dari sekian yang banyak itu udah sampai 20 kali nge-apply dari perusahaan yang sama, perusahaan yang berbeda, dan akhirnya pas udah kelima kali batch untuk pilih 5 job spot itu, ada satu perusahaan yang langsung minta untuk interview. Itu Prodia. Nah dari Prodia itu kalau nggak salah ada 2 job position. Satunya videographer, satunya content creator. Gue nggak dapet yang Prodi videografer. Gue juga nggak ada. Lu apaan videografer lu? Iya, videographer apa? Lu apa? Lu megang video. Kalau Ya apa sama senamnya juga belajar. Anjir. Iya, kalau Pasti nih. Ya udah lah, iya. Kalau gue mau apply ke videographer, mungkin memang ada pengalaman, apalagi Izan. Ini kita pakai kameranya dia ini, kamera DSLR. Iya. Tapi gue pilih di content creator karena pikirnya ya mungkin lebih berkaitan dengan pengelolaan sosial media lah begitu. Dan ekspektasinya begitu. Pas langsung di interview untuk magangnya itu mulus, kasih portfolio juga, CV dengan detail ekstra seperti identitas diri atau apa, dengan surat konfirmasi dari kampus, langsung diterima karena semua proses lainnya itu udah di handle sama kampus. Semua data kayak IPK atau tipe jurusan atau nilai-nilai SAT atau pengalaman yang udah ikuti selama 3 tahun terakhir. Mereka pasti harus minta transkrip nilai, tunggu berapa hari untuk bisa diproses dari student center. Terus apa ya? Memang susahnya dari cari tempat magang itu sendiri, apalagi di tengah pandemi ini. Iya. Ya apalagi kalau misalkan kalian punya CV yang kayak papan tulis tuh, kayak kosong bersih gitu. Iya, nggak ada pengalaman yang. Sebenarnya ada pengalaman, tapi Tapi nggak relate. nggak relate. Nggak Iya. relate. Nah itu masalahnya. Iya. Gue juga emang ada banyak sekali pengalaman yang mungkin saja relatable, cuma ya kan konteksnya berbeda kalau memang gak ada pengalaman yang terkait sama sekali. All that you can do is just to slap in every certificate that you have ke CV. Yang penting ada tulisan aja. Iya, Yang penting ada tulisan, bukan yang kosong-kosong banget kan. Kalau memang sudah ada banyak sekali pengalaman, tinggal sortir yang berdasarkan job position yang mau. Tapi kalau memang kayak nggak ada pengalaman sama sekali, ya all you can do is just hope that they would accept you. Ya, Iya. cuma berdoa aja And sih. pray. Iya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya berapa kali sih gue nge-apply magang, gue 100 kali kayaknya ada. Sampai nunggu sampai berapa minggu kan sekali lu bisa nge-apply itu kan di BINUS itu 5.
itu gue sampai berapa dalam 2 bulan terakhir itu dari November kan udah dimulai tuh, November akhir itu gue setiap minggunya setiap ada yang nggak keterima kayak atau nggak ada jawaban itu langsung gue apply lagi. Dan kalau misalkan ditanya apakah gue ada panggil interview, ada sebenarnya satu di PT ya Jagapati sama satu lagi di gue lupa di mana, tapi itu yang agak bodoh karena gue nggak dapet pemberitahuan sama sekali dan itu udah lewat panggilan interview tapi gue nggak mengiyakan gitu loh. Dan gue udah minta rescheduling itu, cuman ternyata mereka emang nggak ngasih jawaban karena waktu itu kebetulan gue lagi di Bali kan, jadi kayak mungkin lagi repot juga. Tapi kalau misalkan gue mungkin ngasih rescheduling di hari itu juga mungkin mereka pengen gitu dan ada alasannya. Pilihan terakhir gue ke kementerian gitu, cuman sampai sekarang belum ada jawabannya dan dapat tawaran dari Indozone, terus besok interview ya Bismillah. Karena di antara teman-teman gue yang lain itu baru cuma gue doang yang nggak dapat magang gitu, yang lain tuh udah pada dapat magang semua, udah kayak nge-share tuibon di Instagram lah, udah kayak ya satu udah nge-share hasil kerjaan potret makanan ya kan. Dan sementara gue masih muter-muter di situ-situ doang kayak aduh gini amat kayaknya ya. Jadi kalian kuliah 5 semester di BINUS, penuhilah CV kalian. Iya, lu yang ngeliat podcast ini dari semester 1 lu ikutin organisasi sesuai dengan peminatan lu biar masukin ke CV nggak ribet. Itu aja. Pilih aja langsung dari semester 1. Iya, kegiatan. Tapi kegiatan boleh yang dari luar peminatan boleh, tapi harus ada satu organisasi yang sesuai peminatan kampus. Tuh. Iya. Supaya nanti kalau anda kata mau ikut rute yang gampang lewat internship portalnya itu, supaya semua pengalaman dari UKM itu bisa langsung dibaca dari perusahaannya daripada harus taruh di CV, taruh di portfolio sendiri, lu harus nyusun pakai Canva atau Word, terus kirim langsung ke mereka, tinggal geli-geli tangan sambil tunggu kalau mereka mau terima atau enggak. Lu pasti memang udah pilih 2 UKM dari awal, satu udah nempel sampai sekarang, dan beruntung ya itu terkait dengan peminatan podcasting, jadi harusnya agak gampang-gampang lah kalau masalah hard skill. Cuma ya memang kalau cerita tentang soft skill atau mau cari pengalaman begitu, it's all up to you. Jangan malas-malasan aja yang cuma kurung di kamar biar alasannya oh ini pandemi jadi nggak bisa pergi keluar. Justru itu alasan supaya bisa cari skill, Konten. Iya, bikin konten aja. Iya. Kayak begini. Iya, kayak gue punya konten di YouTube walaupun nggak ada yang nonton tapi itu portofolio. Yang penting ada. Yang penting ada. Iya. Penting ada. Sebenarnya kalau misalkan gue nggak tahu ya kalau dari jurusan lain, kalau gue menganggap bahwa di jurusan komunikasi itu kalau ngisi CV itu jauh lebih mudah gitu. Karena lu modal lu pernah bikin kayak short video itu masih bisa masuk CV, masuk portofolio. Terus kayak nggak harus pakai pengalaman kerja secara langsung, tapi yang penting lo pernah terlibat dalam produksi sebuah video itu udah bisa masuk CV. Apalagi teman gue nih Izan yang fotografer, jelas make sure you check it out, hasil fotonya keren-keren. Iya, ya itu benar-benar bukti nyata kerjanya dia gitu loh, dan itu keren-keren banget. Dan itu kayak banyak orang yang menginginkan dia gitu. Dan teman gue Eca di sini dia editor paling handal yang pernah gue kenal. Sementara kalau gue lebih ke apa ya? Gue cuma bisa kayak bikin planning doang sih kayak. Ya lu ini dong. Lu kalau mau apply tuh di kampus itu tuh job list apa sih? Job desk listnya itu ada tim kreatif, ada desain grafis, ada social media manager. Ya. Masih nyambung lah. Iya, masih nyambung. Nyambung sama lu. Waktu itu di film terakhir lu director waktu itu. Yeah. The fact is, I'm jobless. Dan kontrak Aslab gue baru aja selesai kemarin setelah 4 bulan. Gue pengen nyambung lagi sebenarnya, tapi itu ternyata onsite dan emang gue masih belum ada kejelasan dari magang. Jadinya kayak, dan gue juga bingung kalau harus onsite dan harus magang juga, jadi gue nggak mungkin tektokan kan. Ya, jadi intinya itu guys. Jadi kalau kalian memang mau jadi magang semester 5 atau semester 6, kapanpun mau ikut programnya itu 6 sama 7 sih. 6 sama 7 kita.
Ya, yang penting harus ada modal di CV. Itu aja sih. Iya, yang penting ada modal soal CV. Terus kedua koneksi, ketiga banyakin organisasi. Organisasinya minimal satu yang sesuai sama peminatan kampus biar Iya. gampang masukin CV. Ya keempat doa, 5 sedekah, 6 berbakti sama orang tua. Dijamin dapat. Iya itulah. Iya, nggak salah juga sih. So yeah, that's pretty much it for the podcast, guys. Ya, It's time to wrap it up. until next time. Until next time. Until next time, this is the first and last, whatever that is. Goodbye. Bye.